Ya, sudah saya rekam. Kita mulai dulu ya sambil menunggu yang lain. Nanti yang lain bisa masuk langsung kan ya Mbak ya? Akilha mudah Mbak dia meta mau Tanpa harus diinkan ya. Oh, jadi host itu harus salah satu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kita mulai perkuliahan yang ketiga Oh iya lali. dengan bacaan umul kitab dan doa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di pertemuan yang ketiga dengan tema akhlak kepada diri sendiri. Setelah kemarin kita membahas bagaimana akhlak kita kepada Allah, yaitu pencipta kita yang membuat kita ada. Nah, itu bagaimana akhlak-akhlaknya kita kepada Allah. Ya, kita sudah bahas kemarin semua. Alhamdulillah diskusinya juga jalan ya. Walaupun hanya sebatas bahasa tulis, tapi saya harap bisa lebih bermakna lagi. Nah, karena memang kita pakainya Zoom gratisan, jadi kita tidak bisa lama ya. Jadi ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Langsung ganti neng mati, langsung ganti neng loro ya. Gimana kalau nanti mati langsung mau masuk lagi atau sudah dicukupkan seperti kemarin? Yang penting kalau menurut saya yang penting yang presentasi sudah selesai menyampaikan presentasinya. Nah, nanti diskusi seperti kemarin bisa langsung melalui e-learning ya. Ya, Bu. Jadi nanti kita kuotanya tidak terlalu boros juga, bagi yang tidak pakai wifi kan cukup memakan kuota. Nah, itu nanti kita nilai presentasinya itu didapat dari ketika dia Zoom. Nah, itu nilai presentasi dari yang bertugas hari itu. Silahkan kita menghemat waktu aja, langsung aja kita diskusi mulai. Siapa hari ini presentasi? Silahkan. Siapa ini yang mau menampilkan layar, siapa? Kita, Bu, Dwi Puspita Sari. Puspita. Di sini namanya siapa? Dewi Puspita Sari. Pakai komputer kan, Puspita? Bentar, Bu. Puspita Sari ini, Dewi Puspita Sari. Iya, Bu, pakai. Oke, saya jadikan host supaya bisa share ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Jadikan host. Oke, silahkan yang presentasi nyalakan videonya, bisa dimulai dari sekarang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja presentasi dari kelompok 2, akhlak mahmudah kepada diri sendiri, yang akan dipresentasikan, yang akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Bu, ini Dewi Puspita Sari. Ya, silahkan.
Silahkan dimulai. Share screen-nya Mbak Puspita, PPT-nya silahkan ditampilkan. Ya, silakan dimulai. Anissa bisa dimulai, Miss. Salam. Belum bisa. Ada apa gitu ya? Bentar lah turun. Ini orang ngerti kok Mbak. Nengkrom. Iya, Rizka udah berendam. Di sini. Kenapa kena? Wes. Mana bisa? Di sini, kamu. Udah bisa belum, Far? Lagi loading. Udah bisa. Udah ya? Udah. Mulai aja apa gimana? Ya langsung Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini saya akan membacakan pengertian dari akhlak. Bentar. Ini masih kelihatan? Lihat. Masih. Udah. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata akhlak yang merupakan nama dari kulku, dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat, dan adab. Akhlak itu terbagi dua, yaitu akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji.
al-akhlakul mahmudah, dan akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela, al-akhlakul mazmumah. Akhlak yang mulia menurut Imam Ghazali ada 4 perkara, yaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian atau menundukkan kekuatan hawa nafsu, dan bersifat adil. Jelasnya, ia merangkumi sifat-sifat yang seperti berbakti pada keluarga negara, hidup bermasyarakat, dan berani mempertahankan agama, senantiasa bersyukur, dan berterima kasih, sabar, dan ridho dengan kesengsaraan, dan berbicara benar, dan sebagainya. Pengertian akhlak mahmudah atau terpuji. Akhlak mahmudah atau terpuji adalah perbuatan yang dibenarkan oleh agama, Allah dan Rasul-Nya. Contohnya disiplin, hidup bersih, ramah, sopan santun, syukur nikmat, hidup rendah hati, jujur, Saya potong Mbak Puspita. rajin. Silahkan langsung Ya, Bu. meruncing kepada akhlak mahmudah kepada diri sendiri seperti tema yang kemarin dicantumkan ya. Nah, langsung ke diri sendiri saja. Ya. Langsung ke akhlak mahmudah kepada diri sendiri. Iya bentar, Bu. Ini kan kemarin pembahasan akhlak, 2 akhlak ini kan kemarin sudah ya. Nah, sekarang kan penekanannya, keywordnya adalah akhlak mahmudah dan diri sendiri. Jadi disesuaikan dengan tema kemarin, untuk Selasa tanggal 6 Oktober adalah akhlak mahmudah pada diri sendiri. Temanya ada berapa? Jujur, amanah, ifah, wirai, dan tawadu. Nah, itu langsung menuju ke situ aja. Jujur adalah apa? Bagaimana dalilnya seperti apa? Aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Gitu saja langsung ya, Mbak yang presentasi, Mbak Isna, Mbak Pita, Mbak Farida, dan Mbak Anissa. Kemarin kan saya usulkan silahkan biar lebih fokus. Misalnya Mbak Isna bahas jujur, Mbak Pita bahas amanah, Mbak Farida seperti itu dibagi. Silahkan langsung dilanjutkan presentasinya. Bisa dipahami ya? Kemarin kan sudah di-share tentang peta ininya ya, pembagian makalahnya ya. Itu sesuai Iya, Bu. Iya, Ibu, sudah, Ibu. Ya, tadi udah benar, silahkan langsung ke ininya aja, ke inti langsung. Silahkan boleh di screen share lagi. Baby screen.
Ada kesulitan? Masih bisa screen share? Share screen? Kendala jaringan, Bu. Susah jaringannya, Bu. Atau sudah ada di sini, silakan tampilkan di chat, Mbak. Nanti saya bantu. Tampilkan di chat untuk filenya. Di situ kan bisa ya upload file. Mbak Farida bisa upload file, nanti saya bantu untuk meng-share share screen. Baik, Bu. Memang mendung ya hari ini, jadinya kurang maksimal. Bisa? Di chat grup itu ada seperti tombol apa namanya yang file begitu. Atau karena nggak ada ini ya, Puspita. Maaf Bu, di chat tidak ada Bu. Harusnya ada loh. Atau karena nggak pakai komputer ya? Iya Bu, pakai HP. Atau kirimkan ke WA saya boleh? Bisa Bu, bisa. Ini yang D3 katanya nggak bisa masuk ya Mbak untuk ininya. Mungkin tadi nge-share-nya juga salah yang pertama. Saya juga tadi nggak bisa masuk ini. Coba saya. Yang D3 udah masuk semua? Belum, Bu. Ini masih tidak bisa masuk mereka. Ini baru saya share. Atau Mohon maaf Ibu, ya. kalau ingin share screen dari HP itu yang bisa cuma yang jadi host Bu. Kamu nggak pakai ini, nggak pakai sebaiknya yang apa namanya? Limited. Dewi Puspita. Kalau yang pakai ini yang bisa pakai apa? Komputer. Partisipan. Dewi mana Dewi? Kalau Dewi pakai itu, Dewi Puspita pakai komputer, laptop. Dewi Puspita. Jadi Mbak Dewi pakai laptop apa pakai ini? Kok bisa share screen? Dewi Puspita, Mbak Pita, Puspita. Pakai laptop Bu Dwi. Dewi masih jadi host bisa share screen enggak? Atau karena sudah tidak bisa ini? Mohon maaf Ibu, Ya. Ibu yang jadi host. Oh, saya tadi kan Dewi udah tak jadikan host ya. Kok pindah saya lagi? Iya, soalnya tadi keluar lagi. Jaringan Bu. Oh. Dewi mana sih? Namanya siapa tahu nih di sini? Bentar Bu, rubah nama. Dewi Puspita Bu. Oh, udah. Oke.
Sudah. Oke, bagus, lanjutkan. Jadi langsung saja, akhlak muda pada diri kita sendiri itu seperti jujur. Pengertian jujur dalam bahasa Arab, kata jujur itu sama maknanya dengan asyidku atau kata benar. Kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadzibu. Secara istilah, jujur atau asyidku bermakna yang pertama kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, yang kedua kesesuaian antara informasi dan kenyataan, yang ketiga ketegasan dalam kemantapan hati, dan keempat sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang mengatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Sifat jujur harus dimiliki oleh setiap manusia karena sifat ini merupakan prinsip dasar dari cerminan akhlak seseorang. Bahkan, jujur dapat atau bahasa sehingga kejujuran bernilai tinggi dalam kehidupan manusia. Sikap setiap orang berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita dapat membuat beberapa solusi sebagai perubahan perilaku kita, diantaranya yang pertama, menanamkan pentingnya perilaku jujur. Yang kedua, senantiasa melaksanakan kejujuran dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, mempertahankan kejujuran dalam keadaan apapun. Dengan melaksanakan kejujuran, kita akan merasakan kasih dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang jujur. Adapun dalil tentang jujur dalam surat Asy-Syaff ayat 2-3, hai orang-orang yang akan mengatakan apa yang tidak kamu buat, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, ciri-ciri orang yang jujur itu, yang pertama, tidak suka berbohong walaupun dalam bercanda. Yang kedua, jika berjanji selalu menepatinya. Yang ketiga, jika diberikan amanah, selalu menjaga dan menjalankannya. Yang keempat, maka bicaranya tidak berlebihan dan apa adanya saja. Yang kelima, jika diajukan pertanyaan dan dia tidak bisa menjawabnya, maka dia akan mengatakan tidak tahu. Yang keenam, tidak suka mencari alasan. Yang ketujuh, hidup sesuai dengan kemampuannya dan tidak berneko-neko. Yang kedelapan, hidupnya tenang dan seperti tidak punya masalah. Yang kesembilan, gemar berbuat baik kepada sesama. Yang kesepuluh, disukai banyak orang. Dan yang ke-11, rajin dalam melakukan amal ibadah. Kemudian, manfaat jujur dalam kehidupan. Perilaku jujur menjadikan diri lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kemudian, adapun mendapatkan empati dan simpati dari orang lain, mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri serta bagi orang lain, mendapatkan banyak teman, percaya diri, dan mendapatkan pahala dan doanya lebih mudah dikabulkan. Kemudian ada amanah. Amanah secara etimologis atau pendekatan kebahasaan atau lughawi dari bahasa Arab dalam bentuk masyhadar dari atau aminah amanatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Dalam penggunanya di bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Arab. Kata ini juga menjadi dua kata yang berdekatan, yakni amanat dan amanah.
Amanah adalah sifat dasar orang yang beriman, sebaiknya hianat atau lawan dari amanah adalah sifat dasar orang munafik. Amanah bisa berupa titipan harta benda, barang, atau uang. Bisa juga berupa kedudukan atau jabatan atau yang lainnya. Seorang mukmin wajib menjaga amanah yang dilimpahkan kepadanya, karena setiap amanah yang diembankan kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Dalil tentang amanah. Dalam surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia beringkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Ciri-ciri orang yang amanah. Dapat menjaga rahasia, tidak suka menambah atau mengurangi cerita, selalu berusaha untuk berkata jujur, selalu berusaha dengan maksimal atas sesuatu yang dipercayakan kepadanya, bukan berarti harapan palsu. Manfaat dari amanah, disegani oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain, menjaga pribadi yang berwibawa di mata orang lain, mendapatkan prasangka baik orang lain, terhindar dari dosa besar, tidak dikucilkan, lebih dipercaya dari orang lain di lingkungan. Kemudian pengertian ifah. Ifah adalah sifat untuk menjaga diri dari sebab-sebab kerusakan, menjauhkan diri dari perbuatan zina dan fitnah wanita. Ifah merupakan akhlak paling tinggi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah, sifat ini perlu dilatih sejak anak-anak masih kecil, sehingga memiliki... Mohon maaf, Bu. Keinginan-keinginan yang tidak semua harus dituruti karena akan membahayakan saat telah dewasa. Dari sifat ifah, inilah akan lahir sifat-sifat mulia seperti sabar, kanah, jujur, santun, dan akhlak terpuji lainnya. Kemudian ada dalil tentang ifah dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Orang yang tidak tahu menyangka mereka atau orang-orang fakir itu adalah orang-orang yang berkecukupan karena mereka ta'afuf atau menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka ketika itu, kebaikan atau harta yang ada padaku tidak ada yang aku simpan dari kalian. Sesungguhnya siapa yang menahan diri dari meminta-minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara dan menjaganya. Siapa yang menyabarkan dirinya dari meminta-minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sabar. Siapa yang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari meminta kepada selainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan kepadanya. Tidaklah kalian diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas kepada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Dia ada ciri-ciri orang yang ifah. Yang pertama, menikah dan menjaga kemaluan dan dari melakukan hal yang diharamkan agama. Yang kedua, tanah dan hati yang dibersihkan. Yang ketiga, tetap menjaga kehormatan diri ketika mencari harta meskipun sedang dalam kondisi membutuhkan. Yang keempat, menundukkan pandangan mata atau gadhul bashar dan menjaga kemaluannya. Pergi jauh atau safar sendirian tanpa didampingi mahramnya yang akan menjaga dan melindungi dari gangguan. Yang keenam, tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketujuh, menjauh dari hal-hal yang dapat mendatangkan kejelekan seperti mendengarkan musik, nyanyian, menonton film, gambar yang mengumbar aurat, dan semisalnya. Keutamaan ifah dalam kehidupan. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah dan surganya. Yang kedua, menjauhkan dari murka Allah. Yang ketiga, terjaganya masyarakat dari kerusakan akhlak. Yang keempat,
selamatnya agama seorang muslimah dan kehormatannya. Kemudian ada pengertian wira'i. Wira'i berasal dari yang artinya menjaga diri atau bertakwa. Sehingga wira'i adalah malu berbuat maksiat kepada Allah dan manusia. Selain itu, wira'i juga diartikan sebagai suatu sikap menjauhkan diri dengan hal-hal yang haram dan syubhat. Wara diambil dari kata yang terdiri dari huruf waw, ra, dan ain yang berarti menahan, mengepal. Menurut bahasa wara adalah menjaga kesuciannya, yang itu menahan diri dari tidak pantas, maka dikatakan tawara. Jika seseorang merasa sempit, wara adalah bagian dari takwa. Menurut istilah syariat, wara adalah meninggalkan yang meragukan, menentang yang membuatmu tercela, mengambil yang lebih terpercaya, mengarahkan diri kepada yang lebih berhati-hati. Singkatnya, wara adalah menjauhi yang syubhat dan mengawasi yang berbahaya. Dalil tentang wira'i. Rasulullah SAW bersabda, dari kebaikan Islam, seorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat darinya. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, keutamaan ilmu lebih baik dibandingkan keutamaan ibadah, dan kebaikan agamamu adalah wara. Tingkatan wira atau wara. Sebagian ulama membagi wara kepada 3 tingkatan. Yang pertama, wajib meninggalkan yang haram, dan ini umum untuk seluruh manusia. Yang kedua, menahan diri dari yang syubhat, ini dilakukan oleh sebagian kecil manusia. Yang ketiga, meninggalkan kebanyakan perkara yang mubah dengan mengambil yang benar-benar penting saja yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang yang benar, siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Kemudian tanda-tanda wira'i. Yang pertama, memelihara lisan. Yang kedua, tidak berburuk sangka. Yang ketiga, menghina atau merendahkan orang lain. Yang keempat, memelihara pandangan mata dari yang haram. Yang keenam, berbicara benar. Yang ketujuh, mengingatkan dari azab Allah, pikiran menjadi tenang dan hati menjadi tentram, menahan diri dari hal yang dilarang, tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, mendatangkan cinta Allah karena Allah mencintai orang-orang yang wara. Membuat doa dikabulkan karena manusia jika mensucikan makan, minuman, dan bersuara, lalu mengabulkan, mendapatkan keridhaan Allah dan bertambahnya kebaikan. Terdapat perbedaan tingkat manusia di dalam surga sesuai dengan perbedaan tingkatan wara mereka. Kemudian pengertian tawaduhu. Asal dari kata tawadhai, ayatawadhau. Tawadhu yang merendahkan diri, yang meletakkan di bawah. Secara istilah, tawadhu berarti menghargai orang lain, menganggap bahwa orang lebih baik, lebih benar, dan lebih mulia. Penghargaan dan penganggungan yang proporsional, bukan taklid buta. Tawadu yaitu perilaku manusia yang mempunyai watak rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, atau merendahkan diri agar tidak terlihat sombong, angkuh, congkak, besar kepala, atau kata-kata lain yang sepadan dengan tawadu. Dalil tentang tawadhu. Dalam surat
Luqman ayat 11-19 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan gunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Nuaim dari sahabat Aus bin Kauli. Nabi SAW bersabda, siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Nuaim dari sahabat Aus bin Kauli. Ciri-ciri orang yang tawadhu. Yang pertama, tawadhu takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berdoa, baik terhadap sesama manusia, tidak membanggakan diri terhadap apa yang kita miliki, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya tanpa memandang hal-hal duniawi, tidak segan-segan untuk bergaul dengan fakir miskin, dan tangan untuk membantu menolong orang yang membutuhkan bantuan. Tidak merasa berat untuk mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang telah membantu menunaikan kewajibannya. Manfaat tawadhu. Yang pertama, menghindarkan dari sikap takabur, diangkatnya lebih oleh sesama, hatinya selalu tentram dan tenang, mendapatkan simpatik dari banyak orang, dihormati orang. Oke, itu saja, Bu. Ya, bagus. Silahkan ada yang mau menambahi anggota kelompoknya selain Mbak Puspita? Atau apa membuat statement tentang lima akhlak itu, dari jujur, amanah, sebenarnya apa tuh yang menitik beratkan? Silahkan yang lainnya, yang presentasi hari ini angkat bicara. Silakan. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya yang memberatkan seperti apa? Jadi, itu kan 5 akhlak, ini kan hampir mirip-mirip semua ya. Iya, Bu. Dan akhlak ini semua kan moderat. Moderatnya itu maksudnya tidak terlalu condong, misalnya kayak tawadhu. Tawadhu jangan sampai saking tawadhunya kita itu sampai rendah diri, gitu. Tawadhu itu kan misalnya kita tidak menunjukkan bahwa kita itu pintar, gitu. Tapi ya tidak ketika di kelas misalnya, ini konteksnya di kelas misalnya, tidak terus diam, suruh berpendapat tidak mau, akhirnya tidak pede. Tapi ketika yang namanya tawadhu, orang menyampaikan pendapat kan juga tidak memakai etika yang baik, misalnya tidak menjatuhkan teman. Nah, itu kan contoh tawadhu. Nah, seperti itu. Ya, intinya silakan mau ditambahin seperti apa? Monggo yang lainnya selain Mbak Puspita. Mbak Isna, mau tambahin? Iya, Bu. Tambah apa ya? Saya bingung. Ini yang presentasi sudah paham apa belum yang presentasi? Nah. Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Oke, berarti dibuka diskusi ya? Dibuka diskusi? Oke, silahkan buka diskusi. Ya, Bu.
Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, kita persilahkan. Silahkan bisa langsung tanya melalui langsung atau via chat juga bisa. Kalau tidak pede menunjukkan dirinya, tapi saya sarankan bisa langsung melalui video saja. Jadi, saya mau bertanya, Bu. Siapa ini saya? Amanah Rahma. Ya. Silakan Mbak Amanah. Dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud wirai sama tawadu itu seperti apa ya? Udah. Langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu? Ada pertanyaan? Dikumpulkan dulu aja, Bu, Ya. pertanyaannya. Kalian jadi ininya, moderatornya. Pegang. Forum kalian pegang. Ayo. Kalau mau dikumpulkan ya silahkan ditawarkan lagi. Maksud saya seperti itu. Ini forum kalian, forum yang presentasi silahkan. Atau langsung ditanggapi aja. Langsung ditanggapi Mbak, biar tidak terlalu lama diam. Halo, silahkan.
Halo kelompok 2. Iya, Bu. Silahkan ditanggapi atau mau ditambah pertanyaan. Gunakan waktunya sebaik mungkin. Atau langsung ditanggapi saja daripada saling menunggu, silahkan langsung ditanggapi. Ini yang jadi moderatornya siapa kelompok ini? Farida, Bu. Silahkan ambil Ada peran. dari teman-teman yang lain, kalau tidak bisa dijawab dulu. Ayo, langsung dijawab aja. Coba Bu, saya izin menjawab ya, Bu ya. Oke, Mbak Isna, silahkan. Tadi pertanyaannya kan apa yang dimaksud wirai dan tawadu dalam kehidupan sehari-hari, ya itu berarti kayak contohnya ya Bu ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Ya. Kalau sepemahaman saya kan kalau wirai itu kan secara garis besar itu kan meninggalkan yang jelek dan melaksanakan yang baik ya Bu ya. Jadi kalau mungkin kalau contoh dari saya itu misalkan Allah itu menyuruh kita untuk sholat ya. Jika sudah waktunya untuk sholat, kita sholat, terus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contohnya berbuat zina, terus intinya yang melakukan hal-hal yang senonoh seperti itu. Jadi boleh saya langsung masuk ya. Jadi wirai itu sebenarnya wirai itu kan sudah itu berasal dari bahasa Arab waro'a. Waro'a itu artinya menahan dari berbuat yang tidak baik. Contohnya misalnya saya itu memang pas-pasan, tapi saya menjaga sekali dari saya itu untuk minta kepada orang lain. Saya makan seadanya misalnya adanya nasi sama garam ya saya nasi sama garam. Jangan sampai saya itu menghinakan diri saya dengan cara meminta-minta seperti itu. Kalau saya masih bisa sendiri ya saya usahakan sendiri. Itu namanya wirai. Contohnya kita tidak mau kita kok makan sesuatu yang subhat apalagi haram. Kalau subhat itu artinya apa? Subhat itu artinya adalah sesuatu yang belum jelas asal-usulnya. Misalnya kita kita ada di suatu tempat, di situ ada pulpen. Kadang kita kan sering ya menyepelekan seperti hal pulpen. Ini punya siapa, tak pakai sajalah. Padahal itu jelas, itu bukan milik kita. Itu miliknya siapa? Kalau misalnya miliknya Mbak Farida misalnya. Mbak Farida aku minjem ya, itu kan sudah ada akadnya jelas. Itu halal. Nah, kalau orang wirai itu tidak mau memakai barang yang subhat. Apalagi barang yang cetok atau jelas haramnya. Itu orang yang wirai. Berbeda dengan tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu lebih ke minder ya. Nah, itu. Misalnya orang yang tawadhu itu walaupun dia pintar di kelas itu dia paling pandai, tapi dia tidak sombong. Tidak memperlihatkan bahwa dia itu anak cerdas. Nah, seperti itu. Contohnya dia tidak cemlang-cemlong di dalam kelas asal bunyi.
apa namanya, atau mungkin dia paling kaya di dalam kelas ya, terus gayanya gaya berpakaiannya, fashionnya itu kayak model, kayak mau jalan di atas catwalk, padahal dia itu statusnya di situ adalah mahasiswa, itu seperti itu. Tapi jangan sampai tawadhu itu juga kebablasan. Misalnya di kos ya, di kos itu kita tahu satu kamar, satu kos-kosan itu kan misalnya ada jamaah sholat. Nah, kita tahu bahwa bacaan kita sudah ngaji misalnya, dan kita tahu bacaan teman kita itu belum memenuhi standar tajwid lah untuk menjadi imam. Ya sudah, tidak apa-apa, kita langsung menjadi ketika ditunjuk oleh teman-teman juga tidak apa-apa, jangan tawadhu. Wah, saya tidak bisa apa-apa, Padahal sebenarnya sahnya sholat itu kan tergantung dari imam itu juga, jamaahnya itu. Ambillah imam dari orang yang terbaik bacaan Al-Qur'annya, bacaan sholatnya. Tapi tetap nggak mau. Misalnya, saya kan masih belajar, saya kan masih bodoh begitu. Jadi antara tawadhu dan wirai memang itu semuanya harus tengah kok. Begitu juga kalau wirai, jangan sampai kebablasan. Misalnya kita memang sudah butuh pertolongan orang lain, ya jangan sampai terlambat. Misalnya sudah berkaitan dengan maqasidus syariah ya, contohnya hifdun nafas, contohnya kita menjaga jiwa. Ketika kita sudah misalnya bekal sudah tidak ada, makanan kita tidak ada, nah itu kita jangan sampai kita malah mempertaruhkan. Nggak apa-apa kan, menuntut ilmu itu juga sama seperti jihad fisabilillah. Kalau aku mati kelaparan di sini, aku akan mati syahid. Itu jangan sampai seperti itu. Saya pantang untuk minta. Ditolong sama temannya tidak mau, saya pantang untuk diberi orang. Nah, itu jangan sampai kebablasan, itu namanya menjadi sombong. Tidak wirai lagi, karena dia sudah butuh bantuan orang lain. Nah, itu seperti itu. Itu untuk wirai dan tawadhu. Kalau jujur itu dalam segala hal ya, jujur itu dalam pikiran, perkataan, perbuatan, seperti itu. Dan jujur itu yang tahu siapa? Ya kita sendiri. Kadang kita kan membohongi diri kita sendiri. Nah, ini adalah tema kita pada hari ini adalah bukan akhlak kepada orang lain, tapi akhlak kepada diri sendiri. Jujur pada diri kita sendiri. Nek misalnya kita contohnya jujur pada diri sendiri, contohnya apa contohnya? Apa? Jujur pada diri sendiri, contohnya seperti apa? Sekarang gantian saya yang tanya. Contohnya itu seperti ya kita tidak bohong dalam perkataan, Bu. Dalam hal apapun. Misalnya kalau dalam konteksnya kemahasiswaan ya, misalnya kita kuliah, kita kan dikasih tugas untuk membuat makalah. Nah, karena tidak siap, misalnya sebenarnya masih ada waktu panjang, tapi karena kita kan kadang suka menunda-nunda pekerjaan ya, besok presentasi, malamnya baru buat makalah. Jadi tidak sempat konsep, tidak sempat menulis, membaca buku yang berkaitan dengan tema itu, tapi langsung praktisnya aja. Ambil di web, langsung di copy, dipaste. Tadi yang namanya tidak, sebenarnya mungkin yang buat misalnya Anissa di web itu, tapi kita namai tulisan itu adalah milik kita. Itu sudah tidak jujur dengan diri kita sendiri dan juga dengan orang lain. Padahal itu bukan tulisan kita sendiri, tapi kita itu namanya tidak jujur dalam hal akademik. Contohnya seperti itu. Karena kan sekarang saking mudahnya ya, beda zaman saya dulu menjadi mahasiswa kan memang teknologi belum secanggih seperti sekarang. Kalau dulu itu harus ngetik manual, jadi tidak ada internet di mana-mana. Kalau sekarang kan internet
sangat bebas ya di HP, di apa namanya di laptop, WiFi sekarang juga di mana-mana. Jadi kita bisa mendapatkan tulisan apa yang kita cari itu semuanya ada di website, semua aja di internet. Nah, itu tantangan mahasiswa zaman now itu seperti itu, adalah di bidang pembangunan akhlak. Apakah kita masih mau membuka buku, membuka kitab referensi yang berkaitan langsung, atau kita hanya membaca tulisan sekunder, tulisan orang berkaitan dengan tema yang kita angkat dalam tugas kuliah tersebut. Nah, itu contohnya jujur. Amanah, kalau amanah contohnya dalam perkuliahan seperti apa amanah? Kalau amanah lebih ke kita dikasih tugas, kita laksanakan dengan baik. Atau kita bisa dipercaya, tidak khianat. Nah, seperti itu. Contohnya, misalnya kita contohnya apa Mbak? Dalam konteks kemahasiswaan, contohnya apa? Amanah. Ketika menjadi tubuh PJ mata kuliah, dia tuh bertanggung jawab. Oh ya, menyampaikan apa info. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri ya. Info-info itu disampaikan secara transparan seperti itu. Tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri. Contoh lagi, kalau absen itu jujur ya. Kadang ada kan ya yang nitip absen dong. Masih ada enggak di Alma-Ata kalau kuliah biasa tatap muka? Bisa nggak titip absen? Tanda tanganin dong, gitu. Sudah tidak ada, Bu, insya Allah. Tidak, Bu. Itu nanti ini sendiri ya. Mending izin secara terbuka. Itu untuk amanah, apalagi. Terus apalagi, tentang apa lagi? Ifah, Bu. Ifah. Apa itu ifah? Pengertian Menjaga diri. Nah, itu lebih ke apa ya? Jadi kira-kira misalnya kita kok tahu misalnya teman-teman itu tuh kalau ngumpul itu sukanya ghibah gitu. Mending kita mundur teratur. Gitu. Jadi menghindarkan diri dari perbuatan yang sekiranya itu nanti dapat membahayakan kita atau dapat kita ikut terseret gitu loh. Ifah itu ifah. Apalagi contohnya ya. Kalau ifah itu lebih ke preventif. Sebelum terjadi sesuatu, mending saya begini. Mending saya tidak usah komentar misalnya. Itu semua adalah akhlak kepada diri kita sendiri. Jadi kita dalam memperlakukan diri kita sendiri itu juga ada caranya, ada batasannya. Jangan sampai kita yang niatnya misalnya ke Jogja untuk kuliah, ya karena kita tidak sayang pada diri kita sendiri, akhirnya terjerumus yang tidak. Contohnya di sini kan ngekos ya bebas. Hormatilah diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Contohnya ketika di kos, nah itu kan bebas sekali, tidak ada orang tua, berbeda dengan orang tua yang di rumah yang selalu mengingatkan, ayo sholat, nah seperti itu. Maka jagalah diri kita sendiri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau akhlak mazmumah. Jadi bisa disimpulkan akhlak mazmumah itu kalau dicari dari kebalikan yang kita bahas hari ini apa saja contohnya? Kalau jujur lawannya, kalau tidak jujur ya kan? Kadzabun, Bu, berbohong. 40 menit ya, Mbak? Hari ini kita. Kok bisa lama ya? Alhamdulillah.
Ini Iya, Bu. tadi ada notifikasi kita dapat perpanjangan waktu. Ini pakai punya siapa? Christine Geraldine. Christine, Bu. Ya, kalau yang kemarin kan 40 menit mati sendiri. Kalau ini kok enggak ya? Tapi kuota tetap terus berjalan ini. Kita udah berapa menit? Ya, hampir 1 jam ya? Apa sudah lebih 1 jam ya? Tadi dari jam 10.30, sekarang sudah jam 10.49. Jadi sudah 1 jam lebih. Ya. Iya, Bu. Hebat ini yang punya Zoom ini. Bisa dipakai lagi besok. Udah kayak Zoom Pro ini. Nah, ini yang untuk D3, ini WA saya tidak bisa masuk katanya. Mungkin karena harus diizinkan, harus di-add dulu. Kalau saya tadi jadi host, itu harus di-add dulu. Jadi ini yang jadi host itu harus tetap memperhatikan partisipan yang masuk itu. Nah, ini banyak anak teman-teman yang terkendala tidak bisa masuk. Atau mungkin nanti settingannya untuk yang membuat link itu nanti disetting terbuka saja, tidak usah pakai kita host meng-add yang masuk itu. Jadi langsung otomatis masuk aja. Itu mungkin evaluasinya. Ini masih Bu, saya tidak bisa masuk, kelompok kami nggak bisa masuk. Nah, kira-kira ada bayangan belum tentang akhlak kepada diri sendiri? Untuk besok kita itu materinya masih akhlak pada diri sendiri juga. Akhlak pada diri sendiri. Berarti intinya kita tidak boleh zalim pada diri kita sendiri ya. Benar. Jadi kalau tidak diri kita yang mencintai diri kita sendiri, mau siapa? Gitu. Paling tidak ketika kita mau bermaksiat, ya Allah, eman-eman awakku. Misalnya kita mau bermaksiat, membuka jilbab kita di depan umum, eman-eman kan rambut kita sendiri nanti yang jadi bahan bakar nanti di neraka. Auzubillah. Jadi nanti tidak jadi seperti itu. Misalnya kita mau berbohong, terus ingat kita ifah, punya ifah. Wah, tidak. Sepahit apapun itu harus kita sampaikan. Tapi kalau seandainya Bu berbohong demi kebaikan itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak? Kalau itu tidak menyalahi syarak, misalnya kalau kita menyampaikan kebohongan itu misalnya kabar itu misalnya cukup menyedihkan, khawatir shock, nah misalnya seperti itu, misalnya kita punya adik misalnya, ada kerabat kita, entah itu ibu, entah itu ayah, itu misalnya ada yang meninggal. Nah, kita tahu bahwa adik itu punya lemah jantung, gampang shock. Nah, itu kita berbohong, tapi itu nanti niatnya misalnya dia masih di Jakarta. Nah, itu bawa pulang aja dulu, tapi tidak mengatakan bahwa ada kabar duka. Itu takut di jalan ada apa-apa, takut shock. Nah, itu boleh. Nah, itu karena kaitannya dengan hifdzun nafas juga. Jangan sampai kebenaran itu kita sampaikan dan itu merugikan ke yang kita sampaikan itu. Misalnya terus adiknya shock, terus ada apa-apa masuk rumah sakit deh, malah tidak baik semuanya. Gitu. Iya, Bu. Baik. Jadi intinya yaitu jangan zalimi diri kita sendiri. Jujurlah dalam segala hal, dalam kegiatan akademik, dalam nanti toh kita sendiri kok yang akan menuai hasilnya. Ya. Setelah menuai hasilnya nanti kita sendiri, bukan orang lain. Misalnya kita kok mau potong sholat, padahal sholat itu kita tahu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita tahu kedudukan sholat itu adalah untuk inna sholata tanha, mencegah anil fahsya, dari kerusakan dan kemungkaran. Jadi perbuatan yang
gampang menyakiti orang, gampang bohong. Nah, itu perlu kita evaluasi lagi. Oh, mungkin sholatku belum betul. Oh, mungkin sholatku masih hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Seperti itu. Jadi bukan sholat karena kita, kalau sholat kita sudah baik, kan sholat itu sudah mempunyai efek kepada kita. Kalau sholat kita baik, misalnya kita sholat tepat waktu, nanti kita menjadi orang yang selalu orang yang disiplin. Misalnya di awal waktu sholat kita langsung sholat, seperti itu. Masuk waktu langsung sholat. Misalnya lagi, dan kita tidak apalagi kita perempuan ya, ketika kita haid, ketika kita ini kejujuran ini, kita misalnya bilang, Mbak udah sholat belum? Lagi halangan Bu, padahal enggak. Itu membohongi diri sendiri enggak? Itu membohongi diri sendiri. Jadi berbohong, padahal kita sebenarnya misalnya saya tanya, misalnya kita lagi sholat, ya maaf ya terbagi nanti ini majelisnya. Misalnya kok sebenarnya kita tidak lagi halangan, tapi kita bilangnya lagi halangan. Padahal maksudnya kita tanya, mengingatkan itu maksudnya itu baik. Udah sholat belum Mbak? Lagi halangan Bu. Padahal hatinya sebenarnya melawan juga. Padahal enggak. Padahal mungkin dalam hatinya, tapi bohong gitu ya. Pernah nggak seperti itu? Itu sebenarnya kita yang rugi sendiri. Alhamdulillah ada yang mengingatkan kita untuk sholat. Nah, seperti itu. Yang rugi kita sendiri. Sholat itu untuk diri kita sendiri. Berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Misalnya lagi kita husnudzon, ya. Allah itu kan sesuai dengan prasangkanya kita. Wah, itu jangan-jangan kok bocah pinter banget ya. Misal punya teman yang pandai gitu ya. Wah, dia itu kayaknya nggak jujur misalnya, menyangka seperti itu. Dan buruk sangkanya itu akan ngefek pada diri kita sendiri. Jadi kan menjadi orang yang tidak tenang, curiganan. Coba kalau kita positive thinking aja. Wah, keren ya. Dia mungkin belajar sangat rajin, sangat tekun. Makanya dia selalu sukses dalam segala ujian. Aku ingin tiru seperti itu. Itu kan akan ngefek pada diri kita sendiri. Kalau kita malah diliputi dengan rasa tidak suka, dengan iri, nah itu akan menyakiti diri kita sendiri sebenarnya. Bukan hanya menyakiti yang kita benci itu, tapi juga menyakiti diri kita sendiri. Itu kaitannya dengan orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain juga sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. Itu tentang akhlak akhlak pada diri sendiri. Jadi sayangilah diri kita sendiri, hormatilah. Nah, misalnya Eman, kalau cantik, hormatilah kecantikan kita. Bukan malah pamerke pada yang bukan berhak. Eman nanti yang punya suami. Ibaratnya sudah sudah diumbarkan ya kemana-mana. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ini udah 1,5 jam ya. Ini keren ini Zoom-nya ini. Kelemahannya yang tidak Zoom Pro itu ketika host dipindah itu tidak bisa nambah co-host. Jadi harus salah satu. Tadi ketika saya merekam itu kan saya sebenarnya merekam itu ternyata tidak harus dijadikan host ya. Jadi Mbak Geraldine itu bisa nama saya itu nanti diklik kanan. Jadi izinkan untuk merekam. Jadi tidak harus dipindah hostnya ternyata. Atau izinkan untuk menge-share screen. Nanti mungkin bisa dipelajari ya. Karena saya malah biasanya sering ikut yang
Zoom yang pro itu kan bisa berbanyak orang dan juga waktunya lama ya. Kalau ini kan biasanya 40 menit itu mati sendiri. Mungkin ini dapat bonus dari Zoom-nya sendiri. Mungkin itu dulu ya kita cukupkan. Ini sudah mulai mereteli tinggal 19 ya, mungkin karena kuota dan lain hal husnudzan saya. Jadi kita tutup dulu, kita lanjutkan di e-learning ya. Kita diskusi, kita lanjutkan di e-learning. Baik, Bu. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.